Ya, literasi keuangan yang tidak kalah pentingnya adalah terkait asuransi ya. Asuransi yang disertai dengan investasi atau yang dikenal dengan unit link kini belakangan jadi sorotan. Asuransi unit link sendiri ditujukan untuk memberikan manfaat tidak hanya perlindungan tapi juga investasi. Tak heran kadang premi yang dibayarkan harus sedikit lebih mahal namun nilai pertanggungan lebih kecil dari asuransi tradisional karena adanya uang yang ditempatkan di produk investasi. Dialokasikannya uang nasabah asuransi ke produk investasi seyogyanya tetap memiliki risiko. Risiko-risiko tersebut kadang membuat hasil investasi mungkin tidak seindah ilustrasi awal yang diberikan oleh oknum agen asuransi. Bagaimana agar kita tidak salah kaprah terkait asuransi unit link ini kami bahas dengan Robi Kristi, perencana keuangan. Selamat pagi Mas Robi, apa kabar? Sehat? Pagi Mas Aldi, happy dan healthy nih Mas. Gimana Oke, kabar? alhamdulillah. Mas Robi, ini kita bahas soal asuransi unit link sendiri. Mas Robi, mungkin pertanyaan pertama saya pakai asuransi unit link atau enggak, Mas? Saya punya. Oke, kenapa tuh Mas memilih asuransi unit link? Oke, dulu sih simple ya. Jadi dulu kan waktu di 2013, 2012 lah ya, itu kan rata-rata memang kebanyakan unit link gitu ya opsinya. Jadi saya waktu itu memilihnya itu karena premi kan bisa disesuaikan dengan budget saya, ya kan, dan bisa disesuaikan kebutuhannya. Misalnya nih asuransi jiwa plus kesehatan plus penyakit kritis dan seterusnya, Mas. Seperti itu. Oke, tapi kalau dari kacamata perencana keuangan ini, sebetulnya bagaimana melihat sengketa yang kerap dikeluhkan oleh nasabah asuransi unit link yang belakangan banyak sekali yang mencuat begitu, Mas? Oke, jadi mungkin harus disepakati nih. Jadi banyak orang yang kecewa karena mungkin tidak nangkep apa yang dimaksud. Jadi contohnya apa nih? Misalnya tadi produk unit link adalah produk asuransi, ya, produk asuransi yang ditambahkan dengan produk investasi, ya, bukan sebaliknya. Ya, karena kalau kita ngomong sebaliknya, itu akhirnya jadi salah kaprah, Mas. Bukan Akhirnya mereka investasi yang melihat, ditambahkan "Oh, dengan mana nih asuransi ya? returnnya, bener nggak? Yang ilustrasinya kok nggak sesuai nih, katanya nabung 10 tahun dan segala macam." Tapi kalau dari awal kita sudah sepakat ini adalah produk asuransi, fokusnya ada di besarnya proteksi. Gitu. Jadi catatannya adalah gini, Mas Aldi dan teman-teman juga. Nilai yang kita bayar lebih itu adalah supaya suatu hari, misalnya kita lagi ada ekonomi lagi nggak bagus atau kita lagi nggak ada punya penghasilan, kita bisa cuti premi, ya, kita bisa tidak perlu bayar lagi. Nah, saldo investasi yang terbentuk yang menggantikan untuk pembayaran biaya asuransi selanjutnya, Mas. Oke, Seperti itu. nah, pada suatu waktu, kapan sebetulnya kemudian saldo investasi tersebut bisa terbentuk secara sempurna? Kalau Mas Robi tadi bilang bisa juga melakukan cuti premi, begitu kapan sebetulnya kita bisa memahami konsep unit link ini kemudian hari bisa kemudian menutupi biaya-biaya tersebut jika kita memerlukan kebutuhan mendadak begitu? Oke, jadi gini, saranku baik kamu mau beli unit link maupun tradisional kan pasti harusnya bayar terus ya. Karena kan dari awal kita sudah mengalokasikan sekian persen ya dari pemasukan kita emang untuk asuransi. Ya kan, jadi ibarat ini bukan satu-satunya solusi, tapi dia memang sudah diperhitungkan sehingga pembayaran premi ini tidak jadi beban, Mas. Ya kan, seperti itu, kurang lebih bisa 10% dari income kita. Nah, selama kita masih bisa bayar aja gitu, karena yang namanya biaya asuransi sudah pasti naik tiap tahun nih teman-teman, ya kan, seiring kita bertambah usia udah pasti naik. Tapi yang namanya investasi nggak ada yang tahu, bisa naik bisa turun, ya bahkan stagnan. Nah, jadi kalau memang suatu titik di mana kayak misalnya kayak tahun lalu deh ya, yang awal-awal COVID di mana dia sampai di PHK, tidak ada pemasukan dan ya sama sekali nggak ada pemasukan gitu kan, bisa jadi dia memilih opsi cuti premi, Mas Aldi. Ya kan, sampai nanti dia sudah punya pemasukan lagi, ya dia bayar lagi lanjutin gitu. Karena kan kita mau bicara jangka panjang ya. Kita bicara nanti dia pas sudah pensiun, proteksinya tetap berjalan. Makanya kalau bisa ya bayar terus dulu sampai misalnya usia dia 55, selama dia mampu bayar dulu. Seperti itu, Mas. Baru kemudian keputusan selanjutnya apakah ingin mengambil uang return hasil investasi yang dimasukkan ke unit link atau tidak begitu ya. Tapi Mas Robi, kita melihat saat ini kan sebetulnya banyak yang memilih asuransi unit link karena ada iming-iming investasi tersebut. Nah, worth it nggak sih Mas, sepadan atau tidak kemudian biaya pertanggungan kita yang tidak tercover penuh dengan uang yang didapatkan dari investasi unit link tersebut? Oke. Kalau ditanya tadi perbandingannya bagus mana ya antara tradisional atau unit link ya, sebenarnya sih ini kembali lagi ke preferensi, Mas Aldi. Ya kan, ibarat kalau orang suka mobil nih, ada yang suka mobil sedan, ada yang suka SUV. Bukan berarti satu lebih jelek dan lain enggak dong. Ya kan, tapi ya tadi pasti setiap produk punya plus minus. Misalnya nih kita bicara plusnya unit link adalah tadi dia punya fleksibilitas. Ya kan, dia bisa di plug and play lah ibaratnya. Misal tadinya ada 4 manfaat, terus nanti seiring berjalan waktu, oh kayak ini yang 2 manfaat ini udah nggak perlu lagi, udah saya bisa buang. Sehingga kan biaya bisa berkurang, ya kan. Terus ada opsi, oh pemasukan saya lagi terganggu nih, saya belum bisa bayar lagi, saya cuti premi dulu.
Nah, ini salah satu keunggulan di produk unit link. Ya, bisa dibongkar pasang nih, Mas Aldi. Ya kan? Tapi tadi kita harus sepakatin, ya kan? Itu adalah unit link adalah produk asuransi yang ditambahkan investasi, bukan sebaliknya. Dengan seperti itu kita ya udah berarti kita tahu nih, ya kan? Kita emang untuk jangka panjang. Beda kalau produk tradisional, ya kan? Mungkin buat beberapa teman-teman yang lebih ngerti investasi, ya kan, lebih ngerti dia bisa kelola sendiri, ya mungkin dia prefer yang tradisional gitu. Tapi kan tidak semua orang punya kemampuan yang sama, sehingga dia bisa pilih unit link. Nah, lagi pula di unit link sendiri, teman-teman, itu kita bisa pilih kok jenis instrumen investasinya, nggak harus selalu saham. Ya, bisa pasar uang, bisa obligasi, bisa campuran, dan seterusnya, Mas. Jadi, punya hak untuk memilih uangnya mau dikemanakan gitu. Mungkin kebanyakan yang rugi ya, karena kemarin kan saham memang lagi signifikan drop ya Mas. Jadi betul. returnnya mungkin nggak optimal seperti itu. Jadi mungkin banyak juga yang tidak tahu kalau misalnya bisa memilih instrumen reksadana investasi apa yang ingin dialokasikan dari uang yang kita setorkan begitu ya Mas Roby. Tapi ini nih, kalau kita bicara soal instrumen investasi begitu ditaruh di saham atau obligasi, pasti ada risiko penuluran nilai atau penurunan nilai investasi yang tidak dipahami begitu oleh masyarakat. Bagaimana kemudian bisa mengetahui performance dari return investasi produk asuransi unit link dari perusahaan tertentu? Oke, biasanya kita akan dapat laporan saldo nilai tunai kita yang terbentuk ya, tergantung cara bayar. Biasa kita bayar per tahun, biasa kita bisa dapat laporan tahunan. Atau kalau emang teman-teman itu sekarang banyak perusahaan asuransi yang memberikan langsung customer portal ya kan. Jadi kamu bisa lihat langsung saldo tunai kamu berapa. Ya, tinggal dilihat aja nih, misalnya udah 3 tahun, saldo tunai di aplikasi berapa nih asuransi X ya kan. Terus coba kamu bandingin dengan ilustrasi yang di awal kamu beli. Kan ada tuh ilustrasi rendah, sedang, tinggi. Kira-kira coba aja dicek, kira-kira mirip nggak nih? Kalau ternyata kayaknya nggak, performance-nya kurang ya, bisa jadi kamu boleh ganti switch. Misalnya tadi saham, yaudah deh diganti ke obligasi dulu gitu, karena kan lagi tidak pasti ekonominya. Itu nasabah punya hak kok untuk mengubahnya, dan biasa free 2-3 kali ganti jenis investasinya, Mas Aldi. Oke. Mas Roby, ini kembali lagi ya soal pilihan memilih asuransi tradisional ataupun unit link. Tadi kan Mas Roby mengatakan bahwa kembali lagi kita harus tahu ini adalah asuransi yang dibarengi bukan dengan investasi, bukan sebaliknya. Bagaimana kemudian nasabah bisa menentukan porsi yang pas dalam kemudian mengambil sebuah asuransi unit link begitu agar mereka dapat perlindungan yang sepadan, kemudian investasinya juga nanti akan sepadan dengan hasil yang disetorkan tiap bulannya preminya. Oke, pertama-tama kita harus lakukan dulu financial check up, Mas. Jadi ibarat kita harus tahu dulu kondisi keuangan kita secara keseluruhan. Karena asuransi cuma salah satu elemen dasar ya dalam perencanaan keuangan pribadi. Ya kan, masih ada dana darurat, ya masih perlu soal manajemen hutang kalau ada, ya kan, terus bicara arus kas. Ya, jadi asuransi bukan satu-satunya solusi untuk seluruh masalah keuangan, enggak. Ya, ibarat kalau satunya aja nggak beres, mungkin akan terganggu semua. Gitu kan. Jadi dari sinilah baru kita tahu ternyata asuransi masih perlu bagian-bagian yang lain. Dari income misal 100%, kita sisihkan misalnya 10% untuk asuransi. Ya, nah dari 10% inilah baru kita cari nih, ya kan, kita hitung idealnya kita perlu uang proteksi jiwa berapa, sakit kritis berapa, asuransi kesehatan berapa. Ya kan. Nah, nanti emang kita memang perlu bandingin. Ya, jadi jangan males ya, jangan itu kita emang harus bandingin. Misal asuransi X opsinya seperti apa dengan uang misal 1 juta. Dari perusahaan asuransi B bisa kasih benefit seperti apa. Ya, sebagai kita window shopping ya nanti baru kita lihat nih kira-kira sama-sama spending 1 juta nih. Mana yang kasih bisa lebih besar benefitnya. Makanya saya punya istilahnya ini Mas Aldi, value protection. Ya, dengan premi yang kita sesuaikan mana yang bisa kasih benefit paling besar. Seperti itu. Dan nggak usah khawatir juga Mas kalau buat teman-teman yang misal saya udah beli nih, ya kan. Terus takutnya nih yang diproposal dengan waktu dijadi setelah buku polis itu sesuai apa enggak, teman-teman punya hak waktu untuk mempelajari, ya itu 14 hari. Ya, sesuai nggak sih yang di awal saya omongin misalnya ke agent atau ke tenaga pemasar ya kan. Kalau memang tidak sesuai, kamu berhak untuk menutupnya, ya cuman dipotong biaya admin, uang dikembalikan full Mas. Itu free looking period istilahnya. Jadi teman-teman nggak usah parno, nggak usah takut, beli aja dulu. Kalaupun memang nanti nggak sesuai, kamu punya hak untuk mengembalikannya
dan 100% uang kamu dibalikan, dipotong biaya admin aja sih. Yang paling penting adalah mengetahui ya, mempelajari polis-polis yang mereka beli begitu ya, tidak tergiur Betul. dengan iming-iming imbal hasil besar terkait dengan ilustrasi yang diberikan di awal. Nah ini kan pasti terjadi ilustrasi tersebut kebanyakan adalah sebuah hasil dari mis-selling ya, miskomunikasi Ya. antara si nasabah dengan agen asuransinya. Kemudian bagaimana ini agar nasabah tidak mudah cepat tergiur begitu dengan ilustrasi yang diberikan, tidak bisa mengantisipasi lah adanya mis-selling yang hanya menargetkan jumlah nasabah banyak saja, Mas. Oke, di satu sisi tadi kita bisa make sure lagi ya setelah polis jadi, ya tadi bisa telepon ke customer service-nya. Bener nggak sih manfaat yang saya mau seperti ini gitu. Jadi kita perlu double verified ya Mas ya. Bisa agent ngomong A, yaudah kita confirm bener nggak sih benefit polisnya seperti ini, ya kan? Untuk memastikan gitu kan. Kadang takutnya apa yang diomongkan ABC ternyata yang didapat cuma AB doang misalnya kan. Tentu kan nanti kita kecewa di belakang. Nah masalahnya asuransi ini unik nih. Saat kita perlu, ya saat kita nggak butuh, kita bisa beli. Tapi waktu kita udah butuh, biasanya udah terlambat nih Mas. Jadi teman-teman ayo yang udah punya asuransi coba review lagi nih. Kira-kira sudah sesuai belum? Jangan sampai udah klaim ternyata nggak sesuai malah kecewa. Ya, itu yang akhirnya bikin image-nya kesannya asuransi rugi segala macam. Nah, seperti itu sih Mas. Mas Roby, ini kan kita bicara soal asuransi, tadi Mas Roby juga sempat menyinggung ya soal asuransi ini yang harus dijadikan sebagai sebuah proteksi, tapi juga jangan terlalu melihat sudut investasinya terlalu besar begitu. Ini kan pastinya mindset yang harus kemudian diambil saat kita membeli suatu produk investasi, apa yang harus kita dahulukan, dan kemudian kalau sudah menjadi nasabah asuransi unit link, strategi keuangan ke depannya apa yang harus diperhatikan juga, Mas? Oke, jadi yang pertama, sorry Mas, tadi pertanyaan gimana? Ya, terkait mindset dan dalam kita mengambil asuransi begitu, memilih asuransi tradisional ataupun unit link, apa yang harus kita kedepankan? Oke, ya tadi produk asuransi ya kita besarnya proteksi. Jadi kalau dilihat adalah tadi uang proteksi jiwanya berapa, ya uang pertanggungannya istilahnya. Jadi itu yang kamu lihat karena itu pasti nilainya. Ya kalau terjadi resiko meninggal, resiko cacat atau kena penyakit kritis, uang itu akan keluar. Ya. Sedangkan kalau yang di unit link yang ilustrasi saldo segala macam setelah 5 tahun, setelah 6 tahun itu sifatnya tentatif. Cuman ilustrasi, tidak dijamin. Ya, jadi teman-teman harus sadar ya. Sedangkan kalau produk tradisional emang ada yang memberikan nilai pasti. Pasti. Jadi itu tinggal dilihat jenisnya tradisional apa unit link. Kalau tradisional pasti dapat, ya kan. Kalau unit link biasanya tergantung kondisi pasar waktu nanti sekian tahun. Tapi tadi kembali lagi karena ini produk asuransi, produk proteksi, ya kita lihat uang pertanggungannya, ya kan. Sebagai contoh gini nih Mas, misalnya saya sama-sama bayar 1 juta, misalnya ya, kita concernnya adalah asuransi jiwanya, ya. Misal di tradisional mungkin cuma dapat misal 2M, ya kan. Mungkin di unit link dapatnya cuma 1M, ya kan. Tapi ya tadi 1M ini ya kembali lagi kan, menurut kamu value-nya besar di mana gitu. Karena di unit link kan bisa ya tambah UP jiwa plus kesehatan plus segala macam. Sedangkan kalau unit tradisional kan harus 3 polis yang terpisah. Betul. Nah, saya balikin makanya gitu kan. Sama-sama spending 1 juta yang kalau emang murni jiwa ternyata tradisional bisa dapat 2M, ternyata di unit link misalnya hanya 1M. Nah itu kan kembali ya, apakah ada kebutuhan asuransi lain atau emang cuma murni asuransi jiwa yang diperlukan. Seperti itu. Oke, perlu nggak sih kemudian mengambil asuransi tambahan jika kemudian sudah memiliki asuransi unit link yang kemudian mungkin pada depan harinya, di kemudian hari merasa wah kayaknya saya butuh proteksi yang lebih nih begitu. Oke. Ini bicara saya pribadi ya. Saya pribadi punya 8 polis Mas. Banyak ya Mas Roby? Oke, itu ya ada unit link, ada tradisional. Ya, jadi simple gini. Seiring kita naik level ya, baik itu income kita naik, ya kan, terus mungkin stage kehidupan kita naik, tadinya single menikah punya anak, ya kan, terus aset kita bertambah, berarti income kita naik, berarti proteksi harus dinaikin Mas. Ya, jadi udah pasti ini nggak akan berhenti, cuma 1 polis selesai nggak mungkin, ya kan. Jadi seiring tadi kita bertambah segala macam kan, income kita naik, proteksi harus dinaikin, karena kan 10%-nya tadi saya bilang, misalnya income kita 100 juta, berarti kan kurang lebih 10 juta untuk asuransi. Apakah pada saat income kita 1M, proteksi 10 juta ini cukup buat mengcover kan? Enggak. Berarti harus ditingkatkan. Jadi selalu upgrade.
Oke, baik Mas Seperti itu. Robi. Baik, baik Mas Robi, ini tentunya sangat mencerahkan ya pagi ini terkait dengan asuransi. Yang paling penting adalah bagaimana kita memahami konsep bahwa unit link adalah asuransi yang disertai dengan investasi, bukan sebaliknya begitu. Lalu Baliknya, pelajari betul. polis yang sudah tertera, yang sudah kita beli, pelajari, pahami secara utuh, dan juga kemudian lakukan benchmarking sebelum mengambil asuransi yang ingin dipilih. Bedakan dengan return dari perusahaan-perusahaan asuransi satu sama lainnya begitu ya Mas Robi, agar ini tidak terkecoh gitu kemudian harinya dengan unit link yang ditawarkan. Terima kasih Mas Robi Kristi, perencana keuangan Yuk, finansialku, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pagi ini. Salam sehat Mas Robi. sehat juga Mas Aldi. Terima kasih.